Perkenalkan, saya Sahril Sam. Saya mempelajari dunia pikiran sejak lebih dari 20 tahun. Saya belajar tentang hipnoterapi, saya belajar tentang neurolinguistic programming, bagaimana pemrograman bahasa otak atau bahasa saraf. Saya banyak menangani klien-klien yang berkaitan dengan masalah mereka, sehingga kemudian mereka bisa terus tumbuh dan menjalani hidup ini dengan metode hipnoterapi dan NLP. Saya juga sering memberikan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan SDM dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kali ini saya berkolaborasi dengan IPKMindo, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, DPW Sulawesi Selatan. Kita akan mengupas satu kasus yang mungkin sering kita pernah dengar, yang berkaitan dengan penyalahgunaan ITE. Ada seorang pria, kita sebut saja X, dia memiliki seorang pacar. Mereka pernah berpacaran cukup lama, sempat bertahun-tahun lamanya mereka berpacaran. Kemudian dalam masa berpacaran itu mereka pernah melakukan hubungan suami istri, dan ternyata divideokan. Nah, singkat cerita, ketika telah berlalu sekian tahun lamanya, perempuan ini ternyata selingkuh dengan laki-laki yang lain. Maka si X ini merasa marah, merasa sakit hati. Ia kemudian memberikan ancaman kepada perempuan tersebut bahwa dia akan menyebarluaskan video mesum yang pernah mereka sempat abadikan bersama. Nah, kita akan membedah ini dari sudut pandang filsafat jiwa dan neuroscience, atau kita berbicara dalam konteks cara kerja otak manusia. Ketika kita berbicara filsafat jiwa, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Setiap manusia, siapapun itu memiliki 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama itu adalah daya akal, kekuatan yang kedua itu adalah daya amarah, dan kekuatan yang ketiga itu adalah nafsu. Nah, akal berfungsi untuk mengetahui benar dan salah, baik atau buruk. Dia menjadi pembimbing kita di dalam melakoni kehidupan ini, pilihan mana yang bagus kita lakukan. Dia berpikir tentang jangka panjang, dia berpikir tentang dampak dan efek dari sebuah perbuatan. Itu tugas akal. Dan semua manusia punya itu. Dia mempertimbangkan apa yang semestinya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan amarah itu tugasnya adalah melindungi kita. Amarah berfungsi untuk menegaskan bahwa ada hak-hak yang tidak boleh dilanggar pada diri saya, sehingga saya harus membela diri. Itu fungsi amarah. Nah, sedangkan kekuatan yang ketiga itu adalah kekuatan nafsu. Ini berbicara tentang kenyamanan, berbicara tentang kepemilikan, ini berbicara tentang keinginan untuk makan, minum, seksual, menginginkan rumah, menginginkan mobil, atau menginginkan apapun yang membuat kita merasa nyaman dan senang di dunia ini. Nah, manusia yang sehat adalah manusia yang ketika daya amarahnya dan daya nafsunya itu di bawah bimbingan akal. Artinya, ketika kita makan, jika kita makan berdasarkan bimbingan akal, maka kita makan makanan yang halal dan baik. Kita makan makanan yang menyehatkan. Sedangkan kalau akal tunduk di bawah bimbingan atau di bawah penguasaan nafsu, maka kita makan makanan yang serampangan. Kita tidak peduli apakah dia baik atau buruk, kita tidak peduli apakah dia halal ataukah dia tidak halal. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kasus tadi, secara nafsu dia ingin merasa memiliki, dia ingin memiliki ikatan dengan perempuan tersebut. Ada relasi yang tercipta antara dirinya dengan perempuan tersebut. Sayangnya, nafsu ini pada akhirnya bermain pada konteks yang tidak sehat. Dia merasa bahwa relasi itu adalah bukan hanya sekedar hubungan antara dua belah pihak, tetapi perempuan itu adalah objek penguasaan saya. Dia merasa bahwa ketika saya memiliki, berarti itu harus punyanya saya dan tidak boleh bukan punyanya saya.
gitu. Semua harus sesuai dengan keinginan saya, gitu. Nah, ketika ini tidak sehat, maka amarahnya muncul. Amarahnya berkata bahwa saya merasa tidak dihargai, saya merasa tidak dihormati, saya merasa terhina atas hubungan ini. Kamu memperlakukan saya seperti orang yang sudah dibuang setelah selama ini kita membangun hubungan. Dari sisi amarah dia merasa terhina. Dari sisi amarah dia merasa harga dirinya runtuh. Oleh sebab itu, karena nafsunya yang menguasai dirinya, bukan akalnya, maka amarah ini bekerja sama dengan nafsu tadi. Amarah ini kemudian melakukan agresi dengan tindakan ancaman tadi, dengan mengirimkan video mesum dengan ancaman bahwa dia akan menyebarluaskan video tersebut. Nah, dari sudut pandang neuroscience, ketika seseorang telah dikuasai oleh emosinya, marah, kemudian ada perasaan kecewa, sakit hati, maka perasaan emosi ini pada akhirnya membajak otak, khususnya bagian yang disebut dengan prefrontal cortex, yaitu bagian yang berfungsi untuk berpikir secara sehat. Artinya apa? Ketika emosi-emosi itu menguasai seseorang, kekuatan nalarnya dibajak, kekuatan otaknya dibajak. Akhirnya otaknya tidak lagi bekerja di dalam konteks membimbing manusia, akalnya tidak lagi bekerja dalam konteks melakukan sesuatu yang baik dan benar, tetapi pada akhirnya akal dan otaknya digunakan untuk membenarkan perilakunya. Dan biasanya yang sering terjadi dalam kasus seperti ini adalah dia telah menyakiti hatiku, dia telah berbuat hal yang sesungguhnya melanggar antara janji saya dengan dia di waktu yang dulu. Otaknya kemudian dipakai untuk membenarkan alasan kenapa dia harus menyebarluaskan video mesum tersebut. Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kembali pada proporsional yang tadi. Akal harus dikembalikan sebagai fungsi pembimbing dalam kehidupan sehari-hari, dan akal fungsinya sebagai raja, sedangkan amarah dan nafsu fungsinya sebagai budak. Ketika nafsu dan amarah atau nafsu dalam hal ini berfungsi sebagai raja, maka akal akan jadi budak, dan pada konteks ini orang akan masuk dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata yang dimaksudkan di sini adalah akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat impulsif dan merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan pelanggaran ITE. Oleh sebab itu, solusi yang mesti dilakukan adalah, dan ini solusi bukan hanya untuk pelaku X tadi, ini juga solusi bagi saya khususnya dan bagi siapapun, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus menempatkan akal sehat kita secara proporsional dengan baik. Biarkan dia berada pada posisi sebagai raja, sedangkan nafsu kita itu berada dalam posisi sebagai pelayan, amarah kita berada dalam posisi sebagai pelayan. Ketika akal kita atau prefrontal cortex kita ditempatkan dalam posisi sebagai raja, maka kita akan menyadari bahwa hubungan ini bukan berarti perempuan itu adalah milik saya sepenuhnya. Hubungan adalah sebuah ikatan, cinta adalah sebuah ikatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Tidak bisa kita kemudian memperlakukan seorang perempuan sebagai objek, sebagai sebuah benda, bahwa ini punya saya. Seperti layaknya misalkan kita membeli sebuah mobil atau motor dan kita merasa ini punya saya dan tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengganggu mobil saya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena cinta tidak mensyaratkan kepemilikan objek. Perempuan tidak bisa dipandang sebagai kepemilikan objek. Perempuan dipandang sebagai relasi cinta yang sama dan setara di antara kedua belah pihak, di antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, ketika kita memahami konteks ini, akal sehat kita menyadari hal ini. Ketika perempuan itu selingkuh, kita mungkin marah, tapi marah kita adalah marah yang sehat. Kita tidak melakukan agresi, kita tidak melakukan ancaman, tetapi kita akan merasa bahwa, oh, dia seperti itu, berarti saya harus move on. Saya menggunakan kemarahan saya untuk kemudian memberdayakan diri saya. Saya tidak merasa harga diri saya hancur. Saya tidak merasa terhina. Tetapi saya merasa bahwa ini sudah saatnya untuk move on. Jika memang cinta ini tidak bisa lagi untuk dipertahankan dengan baik, berarti saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya.
Nah, ketika akal digunakan di dalam konteks ini, maka amarah bukan lagi masuk dalam konteks agresi. Amarah tidak lagi melayani nafsu, tetapi amarah justru melayani akal sehat. Dan pada akhirnya, nafsu yang ada bukan lagi nafsu yang bersifat ingin menguasai segala sesuatu, tetapi pada akhirnya nafsu yang terkontrol demi relasi dan cinta di antara kedua belah pihak. Nah, inilah suatu model struktur kesadaran pada diri kita yang mesti kita latih setiap saat, bukan hanya oleh pelaku penyalahgunaan ITE tadi, tetapi juga sangat bagus digunakan oleh kita semua, khususnya diri saya, di dalam mengembangkan diri kita. Karena biar bagaimanapun di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan senantiasa menemukan masalah-masalah yang cenderung membuat emosi kita lebih dulu bertindak dibandingkan akal sehat kita. Tetapi ketika kita melatih akal sehat kita lebih dulu bertindak dibandingkan emosi kita, kita melatih jangan sampai otak kita dibajak oleh emosi kita, maka pada saat itu kita bisa membimbing diri kita untuk berada di dalam rule-rule yang benar, di dalam kaidah-kaidah yang benar di dalam kehidupan ini. Nah, itulah tadi kupasan singkat bersama saya Sahril Sam dengan IPKEMINDO, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, DPW Sulawesi Selatan.